Hey guys, banyak request dari teman-teman, sebenarnya nggak banyak sih. Ada beberapa dari teman-teman yang komen di kolom komentar YouTube gua untuk membahas lebih dalam tentang kasus si Z ini. Maka dari itu gua membuat video ini untuk membantu teman-teman dalam menganalisakan bagaimana sih roadmap ke depannya Binance ini dengan adanya kepemimpinan baru yang menggantikan si Z sebagai CEO. Nah, tanpa banyak bacot lagi, selamat datang di Crypto Hell. Saya Fai Muhammad. Pokoknya begitulah. Oke, jadi guys, tanggal 22 November kemarin ya, setengah 4 malam, setengah 4 subuh, pagi sebenarnya ini ya, si Z itu mengumumkan bahwa beliau telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan CEO-nya. Sekarang menjadi ex-CEO Binance dan digantikan oleh Richard Teng yang memang juga seorang ahli yang berpengalaman dan memiliki pengalaman luas di bidang jasa keuangan dan juga regulasi. Kalau teman-teman mau melihat profilnya, teman-teman bisa klik ini. Ini adalah profil Twitter dari Richard Teng. Terus teman-teman harus juga melihat dari LinkedIn-nya Richard Teng. Tapi pertama-tama sebelum kita ngebahas hal-hal lain, kita akan ngebahas dulu nih guys, kekuatan yang membuat Binance itu kuat karena kehadiran dari Richard Teng di kursi kepemimpinan ini. Nah, Binance ini menurut gue itu memiliki seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi. Ini menjadi sangat penting menurut gua, mengingat memang Binance kan baru-baru aja dikenakan denda yang juga cukup besar ya oleh regulator AS sebagai akibat dari permasalahan regulasi. Dan nilainya pun sebenarnya cukup besar ya, sekitar 4,3 miliar US dollar itu menjadi perjanjian atau kesepakatan yang terjadi antara DOJ dan juga CZ. Terus, CZ juga secara pribadi itu harus membayar denda sekitar 50 juta US dollar dengan resiko hukuman penjara yang bisa sekitar, 18 bulan lah ya hukuman penjara berdasarkan kesepakatan pembelaannya kemarin. Nah, dengan Binance yang harus membayar denda cukup besar tersebut, tapi kalau kita lihat-lihat sebenarnya Binance ini juga memiliki aset yang cukup besar ya guys. Makanya Binance ini menunjukkan kestabilan finansial mereka. Tapi ya memang nggak bisa dipungkirin juga ya guys bahwa memang ada kelemahan dalam manajemen internal Binance yang telah mencuat sekarang. Nah, ketika memang si Z itu mengakui kesalahan dari masalah regulasi yang muncul ini. Nah, terus banyak nih yang mempertanyakan tata kelola internal di Binance sekarang. Nah, maka dari itu Richard Teng pasti akan menjadi sorotan untuk membuktikan nih kemampuannya dalam memperbaiki situasi. Nah, beliau ini menurut gua pun memang memiliki misi yang cukup berat guys ya untuk membangun kembali kepercayaan di antara 150 juta pengguna Binance di dunia. Karena dengan terjegalnya atau ke Binance kemarin itu banyak juga ini munculnya dari investor-investor baru mungkin ya yang jadinya trust issue terhadap bursa kripto di dunia khususnya di Binance. Tapi kalau gue lihat dari sisi pengguna lama sih gue rasa nggak akan gimana-gimana ya karena kalau kita lihat pun komentar-komentar pun masih sangat banyak komentar positif dari para penggemar, CZ, penggemar Binance. Nah, kalau kita lihat dari profilnya Richard Teng. Richard Teng sendiri ini kan memang punya pengalaman yang panjang dan juga beragam di sektor keuangan dan regulasi ya guys. Nah, sebelum Richard Teng ini menjadi bagian dari Binance, dia itu adalah pegawai negeri yang kemudian beralih menjadi eksekutif kripto. Nah, pengalaman dia itu mencakup waktu sebagai regulator senior di Otoritas Moneter Singapura, terus juga di Bursa Saham Singapura,
Terus juga dia pernah menjabat sebagai kepala eksekutif regulator di zona bebas keuangan internasional Abu Dhabi, itu di Agustus tahun 2021 kemarin. Dan sekarang menjabat sebagai CEO di Binance per November tahun 2023. Nah, Tank sendiri memang punya rencana ya guys untuk meyakinkan pengguna Binance tentang kekuatan keamanan, terus juga keselamatan platform tersebut. Sekaligus mungkin ya bekerja sama dengan regulator untuk menegakkan standar global yang juga tinggi. Dia juga memang berniat ya guys untuk mendorong pertumbuhan dan juga adopsi Web3 yang merujuk pada ekosistem internet yang dibangun di sekitar kripto dan juga teknologi blockchain. Ini yang disampaikan pada tweet-nya tanggal 22 November setengah 4 sore, setengah 4 subuh juga sama pas kita lagi tidur. Nah, sembari Richard Teng menghadapi tantangan ini, dia juga harus menghadapi masalah internal seperti keluarnya beberapa staf senior Binance yang telah membantu mengatasi krisis regulasi sebelumnya, terus juga eksekutif yang telah mengundurkan diri, termasuk beberapa kepala divisi dan juga eksekutif tingkat tinggi. Tapi Teng menegaskan niatnya untuk menggunakan pengalamannya selama 3 dekade di sektor jasa keuangan dan regulasi untuk memadu tim Binance biar lebih inovatif dan juga lebih berkomitmen. Nah, jadi kesimpulannya kenapa dia dianggap capable, ya karena dia bukan hanya punya pengalaman yang luas di bidang keuangan dan regulasi, sangat penting juga untuk perusahaan kripto yang sering berurusan dengan peraturan pemerintah yang ketat, karena dia punya pengalaman langsung guys, dalam menghadapi tantangan di industri kripto yang sekarang memang dinamis dan juga cepat berubah. Ini yang menurut gua membuat dia itu menjadi kandidat yang ideal untuk membawa Binance melewati masa transisi dan tantangan regulasi saat ini. Ini tuh yang terlibat dalam masalah hukum dan kena denda itu Binance Global ya guys, bukan Binance US. Kalau Binance US itu memang adalah entitas terpisah yang beroperasi di Amerika Serikat dengan peraturan yang sesuai dengan aturan keuangan dan kripto AS ya. Nah, ini menyebabkan Binance Global itu sekarang berada di bawah pengawasan intensif dari regulator di berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Karena memang kekhawatirannya itu tentang kepatuhan terhadap peraturan anti pencucian uang dan juga saksi. Nah, gua harap dengan adanya Richard Teng di kepemimpinan yang baru ini bisa membawa gambaran baru ya atau lukisan baru untuk Binance biar menjadi lebih baik lagi. Terus sekarang itu kita akan membahas tentang proof of reserve-nya Binance. Karena kan memang kalau gua analisa atau gua riset di beberapa artikel terus juga di YouTube yang mereview hal ini, banyak yang berspekulasi atau khawatir nilai yang perlu dibayarkan kemarin itu atau yang telah dibayarkan kemarin itu oleh Binance dan juga CZ itu diambil dari alokasi atau pasokan dana yang ada di dalam Binance atau di dalam neraca keuangannya Binance. Bisa jadi dari token, bisa jadi dari saham, atau bisa jadi ngambil dari cash flow mungkin aja. Tapi kalau kita lihat-lihat, ini ada salah satu tweet yang menjelaskan. Nah, mungkin teman-teman ada yang sedikit awam tentang proof of reserve itu apa. Nah, kalau proof of reserve Binance ini memang merupakan langkah transparansi dari Binance ya untuk melihat balance atau token reserve yang tersirkulasi atau yang ada di dalam kepemilikan si Binance. Seperti kayak contohnya apa yang kita suka lihat, berdasarkan transaksi on-chain di CryptoQuan ya, itu memang untuk melihat secara transaksi, alokasi atau kepemilikan token, kepemilikan koin yang berada di dalam dalam exchanges itu bergerak keluar untuk diperdagangkan. Nah, kalau kita melihat dari sini ada beberapa poin yang kita perlu detailkan, seperti contohnya customer net balance ini yang pertama, terus ada Binance net balance yang kedua, terus ada corporate net balance. Kalau untuk customer net balance kan udah dibilangin sama Binance atau dibilangin sama CZ kemarin ya bahwa fund dari para customer itu safu. Jadi ya kita aman-aman aja ini ya pemilik dana di Binance.
funds are safu, yoi nggak tuh? Nah, kalau kita lihat dari customer net balance, ini memang menunjukkan jumlah total kripto yang dimiliki oleh pelanggan Binance. Nah, seperti contohnya ini ya guys, pelanggan itu atau wallet saat ini total kepemilikannya adalah 584.659 Bitcoin. Terus misalkan contohnya, terus juga Binance Net Balance ini adalah jumlah kripto yang dimiliki Binance untuk operasional mereka. Di antaranya ada kripto-kripto seperti Bitcoin, ETH, dan juga BNB yang memang mendominasi. Ini totalnya 34.780.090 BNB. Terus kita melihat corporate net balance ini ya, ini merupakan atau mencerminkan aset bersih perusahaan termasuk 24 ini tuh iya 24.651 Bitcoin berarti. Terus ada value of balance. Nah, kalau untuk value of balance ini memang adalah informasi yang diberikan tentang nilai dolar dari aset-aset kripto yang ada di sini, guys. Berdasarkan harga pasar saat ini dengan total sekian. Ini nggak termasuk cash balance yang tidak tercatat di off chain berarti ya. Nah, yang membuat menarik itu adalah bahwa Binance itu memiliki total aset sekitar 6,35 miliar US dollar dengan sebagian besar dalam bentuk stablecoin. Nah, hal ini memang memungkinkan Binance itu untuk membayar denda besar kepada Departemen Kehakiman AS tanpa harus menjual aset kripto mereka. Nah, ini adalah indikasi yang kuat tentang stabilitas finansial Binance dan kemampuannya untuk mengatasi beban keuangan besar tanpa menggunakan biaya operasionalnya mereka. Nah, saat membahas masalah hukum untuk perusahaan sebesar Binance ini, memang penting untuk kita juga memahami bahwa ini tuh didasari atau didasarkan dalam penyelidikan resmi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang juga berwenang, yaitu Departemen Kehakiman AS dan lembaga regulasi lain yang memiliki prosedur ketat dalam melakukan penyelidikan ini. Nah, denda dan juga sanksi yang diberikan itu biasanya didasarkan pada bukti yang mereka kumpulkan selama penyelidikan. Nah, jadi sekarang ngapain nih si Z? Kalau kita lihat dari tweetnya sih memang si Z ini bakal cuti dulu ya guys, soalnya dia juga kalau kita lihat-lihat memang nggak pernah libur beneran selama 6 tahun belakangan dia ngurusin Binance. Dia bilang juga setelah istirahat dia pengen invest di beberapa startup-startup yang memang berkaitan dengan blockchain dan juga teknologi canggih lainnya. Sementara itu dia juga siap jadi mentor buat para pengusaha yang lagi naik daun tapi secara pribadi aja. Nah, jadi kalau kita runut-runut pada akhirnya kan pertanyaan besarnya adalah apakah bursa kripto seperti Binance ini akan berubah menjadi institusi keuangan besar seperti BlackRock. Karena kan kalau kita lihat sekarang institusi keuangan besar seperti BlackRock aja yang tadinya adalah kontra dengan aset kripto sekarang menjadi pro terhadap kripto. Nah, Binance ini apakah bisa menjadi institusi keuangan besar seperti BlackRock? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita tuh harus atau perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama adalah regulasi yang ketat. Semakin ketatnya regulasi di industri kripto, itu dapat mendorong institusi keuangan besar untuk berpartisipasi karena mereka mungkin memiliki pengalaman dan juga sumber daya untuk menghadapi peraturan yang sangat kompleks. Kayak misalkan contoh yang gue sebut barusan BlackRock. Terus yang kedua adalah kepercayaan investor. Institusi besar seperti BlackRock itu memiliki reputasi dan juga kepercayaan besar dari investor. Nah, partisipasi mereka dalam kripto itu dapat memberikan keyakinan kepada investor, apalagi investor baru ya, untuk ikut serta dalam pasar kripto. Terus juga yang ketiga, kerjasama strategis. Nah, bursa kripto kecil dan juga startup itu memungkinkan
akan mencari kerjasama atau akuisisi oleh perusahaan besar untuk mendapatkan modal dan juga bantuan dalam menghadapi regulasi. Lalu yang keempat, diversifikasi produk. Institusi keuangan besar dapat melihat kripto sebagai cara untuk diversifikasi produk dan layanan mereka kepada klien. Makanya mungkin yang tadinya BlackRock kontra terhadap Bitcoin atau cryptocurrency sekarang justru ngeluarin Bitcoin ETF dan juga Ethereum ETF. Ini tinggal kita ngelihat aja ya apakah memang di ACC sama SEC atau tidak. Nah, kembali lagi ya ke diversifikasi produk. Walaupun ada diversifikasi produk yang ditawarkan untuk para klien dari institusi-institusi keuangan besar tersebut, tetap ada tantangan besar seperti volatilitas pasar keuangan, kekhawatiran tentang keamanan aset digital, dan juga kerangka regulasi yang belum sepenuhnya jelas di banyak tempat. Nah, tantangan-tantangan ini yang sebenarnya dapat melambatkan proses institusi keuangan besar untuk terlibat dalam dunia kripto atau melakukan akuisisi terhadap bursa kripto. Makanya mungkin kemarin 2022 berarti ya, 2022 atau sisi 2023 itu banyak bursa kripto yang tumbang, banyak venture capital kripto yang juga tumbang karena faktor dari abu-abunya regulasi tentang kripto. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia pun sebenarnya masih abu-abu, ya tetap juga berprogres ya. Yang sekarang kripto itu diawasi OJK, sebelumnya diawasi Bapepti ya. Ini udah transisi. Yang kemarin tidak ada CBDC, sekarang sudah ada CBDC. Yang kemarin belum ada bursa kripto, sekarang sudah ada bursa kripto atau CFX. Nah, jadi berdasarkan kesimpulan, ya pada akhirnya ya kita akan terus mengikuti nih perkembangan dari bursa kripto besar seperti Binance dan apakah mereka akan menjadi institusi keuangan besar seperti BlackRock yang sekarang memang sudah menjadi institusi keuangan besar di Amerika. Nah, semuanya akan bergantung pada sejumlah faktor seperti apa yang gue jelaskan barusan. Jadi mumpung mendekati halving, tetap ya guys, gue menyarankan teman-teman untuk wait and see terlebih dahulu dalam membeli BNB karena yang mungkin akan bermain itu adalah retail atau bandar ya. Kalau dari Binance-nya sendiri kita sudah bisa konfirmasi melihat dari proof of reserve-nya, tinggal kita melihat strategi apa yang akan dilakukan oleh Richard Teng untuk membangun kembali kepercayaan publik, apalagi investor baru ya terhadap Binance sebagai pasar global cryptocurrency terbesar di dunia yang umumnya memang kita selalu gunakan setiap hari untuk berinvestasi ya guys, apalagi investor-investor lama. Apa yang sudah kita rasakan selama ini nyimpen BNB, nyimpen Bitcoin di Binance itu selalu aman, nggak ada masalah dan juga withdrawal-nya pun mudah. Sekarang udah dipermudah dengan withdrawal fiat langsung ke bank-bank lokal kayak gitu ya. So, I'm hoping for the best untuk Binance. Terima kasih untuk CZ. Thank you buat CZ sudah meluangkan waktu untuk mengembangkan Binance menjadi sangat pesat. Karena mungkin si Z pun agak kaget lah ya melihat startup yang dia kembangkan dalam beberapa tahun ini dan ini adalah bisnis, bukan bisnis pertama kalinya ya, tapi bisnis yang memang dia fokuskan selama ini, itu bisa berkembang sangat pesat sampai dengan saat ini kita sangat-sangat harus apresiasi bahwa dia sangat kompeten, kapabilitasnya sangat bagus, bisa diacungin jempol menjadi CEO Binance atau mungkin kalau berkesempatan menjadi CEO dari bursa kripto lain, itu gue yakin akan membuahkan hasil seperti apa yang dilakukan kepada Binance. So ya, yeah, I'm hoping for the best untuk semuanya. Thank you very much buat teman-teman sudah menonton sampai dengan selesai. Semoga analisa malam ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Gua Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat itu mahal. See you guys on next video, peace out.